Selamat siang buat Bapak Kapi dan pengacara. Kami dari media, jadi ada beberapa orang dari media ingin menanyakan masalah keputusan daripada PN Kota Pagar Alam yang memutus terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan daripada PN Kota Pagar Alam. Menurut daripada pihak keluarga, ini ada unsur-unsur yang mungkin ada permainan ataupun apa gitu di dalam PN Kota Pagar Alam. Kalau bisa tolong diperjelas sedikit gitu untuk kita pembuatan pemberitaannya gitu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi telah kita hadiri sidang putusan terhadap terdakwa Angga Yuda Pratama terkait dengan pidana anak, bahwa tadi sudah diputus oleh hakim setelah beberapa kali sidang, yang pada pokoknya adalah hakim memutuskan bahwa Angga Yuda Pratama bersalah, terus dipidana 5 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidi 6 bulan. Kalau kita melihat dari proses sidang yang sudah kita lalui, hakim menjelaskan bahwa keterangan-keterangan saksi, alat bukti dan bukti-bukti yang dihadirkan itu berkesesuaian, sehingga menganggap bahwa terdakwa sudah memenuhi unsur melakukan perbuatan cabul. Tapi dalam pandangan kami, pandangan saya secara pribadi selaku penasihat hukum dari Angga, menyatakan bahwa ada hal-hal yang hakim tidak melihat secara jelas, bahwa bagaimana saksi korban yang menguatkan atas dakwaan dan tuntutan itu, dan saksi yang lain itu tidak menguatkan dari apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini jelas bahwa tidak ada satu orang pun saksi yang melihat secara langsung, mengalami secara langsung, tidak mendengar secara langsung selain korban. Kemudian berdasarkan hasil visum yang tadi dibacakan dan dianggap sebagai alat bukti yang mencukupi bagi hakim, kita menganggap bahwa hasil visum ini bagi saya pribadi itu tidaklah jelas penafsirannya, karena tidak dihadirkan saksi ahli pada waktu sidang untuk menjelaskan hasil visum tersebut, sehingga kita tidak tahu yang seperti apa yang terjadi terhadap korban anak, sehingga bisa kesimpulan hasil visumnya seperti itu. Nah, ini yang saya cermati selaku penasihat hukum dan menyatakan bahwa putusan ini masih tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah terjadi, yang sudah ada dalam persidangan. Selanjutnya kami akan berembuk lagi sama keluarga Angga, apakah akan melakukan proses hukum yang selanjutnya, misal banding atau apa, nanti akan kita proses lagi. Mungkin dalam beberapa hari ini apakah ada istilahnya akan melakukan somasi ataupun penyampaian terhadap PN untuk banding gitu? Kita hari ini kita akan sepakati bersama-sama antara saya dengan pihak keluarga, kita akan mengambil sikap apa. Apakah akan kita melakukan naik banding terhadap putusan ini, nanti akan kita cermati dulu, karena putusan tertulisnya belum diserahkan oleh PN kepada kita. Jadi kita ambil putusannya dulu, kita pelajari dan akan kita lihat apakah kita akan banding nanti atau tidak. Oke, mungkin itu rekan-rekan sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan? Untuk langkah-langkah selanjutnya apa, Pak? Jika permintaan kita dari pihak terdakwa itu yang selama ini kan tidak korban ada tanggapan daripada pihak pengadilan. Jadi begini, kalau pendapat kami dari keluarga, melihat dari fakta persidangan, seluruh yang didakwakan ini tidak ada. Saksi yang melihat kejadian tidak ada. Alat bukti prestis itu yang diambil oleh orang tuanya. Secara SOP hukum, SOP polisi, ngambil prestis tidak boleh yang lain selain penyidik. Ya. Yang kedua, analisa di dakwaan itu copy paste, bukan salah tulis, copy paste.
alamat salah, tanggal salah, tahun salah. Tahun 2019, 2020, 21. Jadi 2023. Artinya majelis hakim yang dipimpin Roni itu tidak melihat fakta persidangan. Hanya menghukum orang yang disidangkan. Dia bukan memberikan keadilan kepada orang yang disidangkan. Di fakta persidangan sangat jelas. Tidak bisa dibuktikan. Yang lebih aneh lagi, ya, jaksa sudah mencabut dakwaan tentang pengancaman, tapi yang diputuskan di pengancaman. Kan lucu. Di mana letak keadilan itu? Artinya kami dari keluarga besok akan memberikan cenderamata kepada Roni dan kawan-kawannya, 3 orang majelis hakim Firman Islam, sebuah kerindamaian bahwa di Pengadilan Negeri Pagar Alam ini roh hukum itu sudah mati dan tidak ada keadilan. Kenapa saya bilang tidak ada keadilan? Jelas tidak ada keadilan. Sudah jelas di sini semua yang didakwakan itu sudah tidak bisa dibuktikan. Saksi mereka saksi hanya saksi cerita. Artinya kalau hukum itu bicara cerita si A kita sebut, maka semua orang akan masuk penjara dengan cerita. Hal itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Saya yakin dugaan dan indikasi permainan uang itu ada, ya. Karena kita tahu siapa pelapor. Ya, saya siap dihukum, saya nggak takut dihukum. Saya nyatakan memang pelapor itu Bang Panam. Ya, saya buktikan. Dan apalagi sekarang penyidik sudah diperiksa propam. Artinya penyidik itu salah melakukan SOP penangkapan, melakukan pemeriksaan. Itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Saksi kami 2 orang, saksi meringankan. Oh, tidak masuk dalam pokok perkara. Benar tidak masuk pokok perkara. Tapi kan dari pokok perkara itu ada awal. Artinya kan awal pemeriksaan itu tidak benar kan. Anak ini sudah disuruh pulang, tahu-tahu diambil kembali. Yang lebih sakit lagi, anak ini diborgol, dimasukin dalam satu ruangan, disuruh masuk. Ibunya pelapor itu, saya tidak akan mengatakan korban, ya kami korban. Ibu pelapor disuruh masuk dengan semena-mena waktu pemukulan. Kenapa ibu saudara Pika tidak diperiksa? Kenapa saudara Pika tidak dihukum? Apa karena dia punya uang? Apa karena dia keluarga orang besar? Ya, artinya hukum di negara Pagar Alam ini tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kami merasa bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam sudah tidak adil dan keadilan Negeri Pagar Alam sudah mati. Besok karena kami antarkan ya cenderamata untuk Pengadilan Negeri Pagar Alam, buah kerindamaian. Oke. Mungkin itu aja. Ada yang tanya lagi? Bentar, pihak keluarga keputusan hakim itu sudah salah dalam mengambil keputusan, bukan berdasarkan bukti dan fakta-fakta. Benar, putusan hakim itu bukan tidak salah. Hakim tidak melihat fakta persidangan. Hakim tidak melihat bukti yang ada. Hakim tidak melihat SOP yang terjadi. Hakim hanya menyampingkan seluruh pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum kami, seluruh pembelaan dari terdakwa. Hakim hanya menerima ya saksi yang dihadirkan oleh jaksa, hanya saksi cerita. Sekali lagi tolong di garis bawah, saksi cerita. Kalau saksi cerita, artinya di negara kita hukum ini, dalam pandangan saya, hukum itu kan harus memenuhi 2 alat bukti ya. Kalau saksi cerita, saya kan tidak memenuhi alat bukti. Visum, ya, jelas di visum itu ada 3 luka memar. Ya. Pelapor di persidangan mengatakan hanya 1 kali, artinya 2 luka memar itu siapa pelakunya? Lucu. Ya. Di situ aja hakim sudah tidak melihat. Ya. Jadi dugaan dan indikasi bahwa hakim dan jaksa itu sudah ada permainan uang, saya yakin. Tapi kita tidak bisa membuktikan. Maka saya katakan Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam sudah mati hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada keadilan. Ya kan? Tanggapan dari pihak korban gimana itu? Kami tidak terlalu banyak harapan. Kami tidak bersalah. Bebaskan anak kami. Kami tidak bersalah. Ya. Kan ada kata-kata
mutiara, kata-kata istilah. Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kalau ini menghukum orang yang tidak bersalah, ya kan? Dan satu logika lagi, setiap persidangan putusan biasanya pelapor itu hadir untuk melihat putusan adil apa tidak. Ini tidak hadir dia. Kenapa? Ya kan? Tanda petik, tanda pertanyaan besar. Dia nggak hadir. Artinya apa? Dan dugaan indikasi kedekatan pelapor dengan Kasat-Reskrim Pagaralaman itu jelas. Penangkapan dilakukan oleh Kasat-Reskrim sendiri bersama Bapak dan Bapak Sambo ini. Adakah SOP itu? Kan tidak ada. Oh, tidak masuk dakwaan, tidak masuk unsur tuntutan benar, tapi awal dari permasalahannya dari situ dulu. Ya kan? Woi, kalau masang atap rumah, ya kan? Kita salah masang fondasi, benar, tapi awal mau masang atap rumah harus ada fondasi dulu. Logikanya begitu. Jadi kami pasti keluarga akan berembuk dulu, dan insya Allah saya yakin kami akan tetap menempuh jalur hukum, yaitu banding. Habis banding mungkin kami kasasi, mungkin kami PK, dan kami terus akan berjuang demi keadilan. Kenapa saya sangat gentar untuk melakukan ini? Karena saya berharap tidak ada lagi angga-angga yang kedua. Jangan adanya kedekatan seorang pejabat polisi, orang harus dihukum. Hanya kedekatan dengan dia banyak uang, orang miskin harus dihukum. Yang tidak bersalah. Oke, ini kita aja ya. Oke, terima kasih.